Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Eka Ramadhani dengan NIM 2313139 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Profesi Guru, Universitas Pendidikan Indonesia 2024. Saya akan menjelaskan tentang artikel penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Model Discovery Learning Berbantuan Quizzes untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa pada Materi Suhu dan Kalor. Dengan pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan beserta kesimpulan. Pendahuluan dari artikel ini, pada abad 21, Indonesia saat ini sedang mempersiapkan generasi emas untuk tahun 2045. Persiapan tersebut juga ditunjukkan di bidang pendidikan dan sektor pendukung sumber daya manusia lainnya. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat pendidikan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Pembelajaran fisika diberikan di sekolah menengah pertama yang tergabung dalam pembelajaran IPA. Salah satu materi dalam pembelajaran fisika adalah suhu dan kalor. Hal ini juga dijelaskan oleh Sofianto 2020 bahwa banyak siswa dalam kehidupan sehari-hari menyamakan konsep kalor dengan panas, panas dengan energi, dan dingin bukan bagian dari kalor. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di salah satu SMP Negeri 35 Bandung mengatakan bahwa 60% peserta didik dari 36 orang kurang aktif berinteraksi dan berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran IPA. Kebanyakan dari mereka hanya mendengarkan saja sehingga pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Peserta didik belum terlatih untuk berpikir, yang ditandai dengan kesulitannya memberikan jawaban dan tidak mempunyai alternatif lain pendapat selain dari buku, dan tidak memberikan argumentasi yang disertai dengan fakta dan kemampuan menilai suatu pernyataan yang kurang tepat. Maka dari itu, salah satu model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan dapat melatih kolaborasi dan komunikasi yang aktif merupakan model pembelajaran discovery learning. Ada 3 ciri khas model pembelajaran discovery learning, yaitu dapat mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan, berpusat pada peserta didik, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Dari penelitian yang dilakukan oleh Fitri, model discovery learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui penalaran, menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Dan pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan untuk peserta didik melakukan aktivitasnya sendiri. Salah satu ya untuk membantu proses pembelajaran maka terdapat pemilihan media. Salah satu media pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan tapi tidak menghilangkan atau menurunkan pemahaman peserta didik mengenai materi, serta memanfaatkan perkembangan teknologi adalah aplikasi game atau permainan. Permainan atau game online yang bisa dijadikan alternatif dalam menyampaikan materi pembelajaran terhadap peserta didik yaitu media quizzes. Makanya saya membuat artikel penerapan model discovery learning berbantuan quizzes untuk meningkatkan aktivitas siswa pada materi suhu dan kalor. Dengan pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan beserta dengan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 7D SMP Negeri 35 Bandung tahun ajaran 2023-2024 dengan jumlah peserta didik 36 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian tindakan kelas ini, pengukuran aktivitas menggunakan lembar observasi dan pengukuran hasil belajar menggunakan soal-soal tertulis yang sudah divalidasi oleh peneliti.
Jenis data yang diambil dari penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Tiap siklusnya terdiri dari perencanaan, planning, tindakan action, evaluasi, evaluation, dan refleksi atau reflection. Nah, tahapannya di sini dalam perencanaan dilakukan dari persiapan media, rencana pembelajaran, lembar observasi, alat evaluasi berupa tes, dan alat yang diperlukan untuk rencana pembelajaran. Yang tahap kedua yaitu tindakan, dilakukan proses pembelajaran menggunakan model Discover Learning yang sesuai dengan jadwal mata pelajaran. Setiap siswa diminta menggunakan smartphone agar dapat mengakses quizzes. Materi yang diajarkan adalah suhu dan kalor. Evaluasi yang dilakukan pengamatan selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi dan mencatat kejadian atau peristiwa selama kegiatan pembelajaran. Kemudian tahap refleksi, melakukan pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus berikutnya. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai, maka dilakukan perbaikan dan dilaksanakan pada siklus berikutnya. Kemudian, untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu data pretest dan posttest yang digunakan dari beberapa teknik analisis data, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, yang akan dilakukan menggunakan SPSS versi 21. Peningkatan hasil belajar yang dihitung dengan N-gain, skor post-test dikurang skor pretest, dibagi skor maksimal ideal dikurang skor pretest, dengan nilai N-gain kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian, untuk menghitung nilai aktivitas belajar digunakan rumus P sama dengan X per Y kali 100% dengan kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan kurang. Dengan pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan beserta hasil dan pembahasan. Peserta didik SMP Negeri 35 Bandung pada kelas 7D yang merupakan subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 7 yang terdiri dari 36 siswa, 19 laki-laki dan 17 perempuan. Tahapan perencanaan dalam penelitian ini meliputi penyusunan media pembelajaran, penyusunan lembar observasi guru, dan lembar observasi aktivitas siswa. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model Discovery Learning yang menuntut siswa untuk melakukan kegiatan menghimpun informasi sehingga dapat menemukan suatu konsep dan mengolah semua informasi yang didapatkan sehingga bisa membuat kesimpulan yang dapat menyatakan ulang konsep dengan bahasanya sendiri. Kemudian, berdasarkan wawancara dengan guru, diperoleh informasi bahwa peserta didik umumnya memperhatikan penjelasan dari guru. Tetapi masih ada peserta didik yang tidak memperhatikan penjelasan guru pada kondisi tertentu. Peserta didik hanya akan menjawab atau mengajukan pendapatnya tentang materi yang disampaikan guru jika ada pertanyaan dari guru saja. Jika tidak ada pertanyaan, maka tidak ada yang berinisiatif mengajukan pendapatnya. Bahkan beberapa siswa masih takut bertanya kepada guru. Jika tidak diberi motivasi, maka tidak ada peserta didik yang bertanya, dan kebanyakan hanya diam. Apabila ada peserta didik yang bertanya, peserta didik yang lain itu tidak menanggapi atau tidak mendengarkan. Kemudian dilakukanlah perencanaan. Pada kegiatan yang dilakukan, di siklus 1, peneliti mempersiapkan modul ajar materi suhu. Peneliti juga membuat instrumen-instrumen penelitian, lembar observasi guru, dan observasi aktivitas siswa. Modul ajar yang dibuat dan itu didiskusikan dahulu bersama guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 35 Bandung agar rencana proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum Merdeka. Nah, pada siklus 1 ini, peneliti ingin mengetahui apakah pembelajaran dengan model Discovery Learning dengan bantuan quizzes ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.
Nah, target yang dicapai pada siklus 1 ini adalah peserta didik mengalami peningkatan dan memiliki respon yang positif terhadap proses pembelajaran. Ternyata hasil yang diinginkan belum maksimal, oleh karena itu dilakukanlah tahap perencanaan siklus 2 pada subpokok Kalor. Peneliti juga mempersiapkan instrumen penelitian yang sama dan memperbaiki dari pembelajaran siklus 1 untuk diperbaiki pada siklus 2. Tindakan pelaksanaan siklus 1 dilaksanakan dalam 2 pertemuan dengan alokasi waktu 40 menit. Pada pertemuan pertama, 2 kali 40 menit dilakukan secara pembelajaran jarak jauh dan tidak melakukan proses Zoom atau Meet pada peserta didik, tetapi hanya memberikan soal pretest dengan bantuan media Quizzes. Dan pertemuan kedua dilakukan dari 3 kali 40 menit dan diperlihatkan oleh gambar berikut ini, bahwa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Pokok bahasannya dilanjutkan dari pertemuan pertama, yaitu pengertian suhu dan alat indera bukan pengukur suhu tubuh yang baik. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan stimulus untuk peserta didik meletakkan telapak tangan ke dahinya sendiri maupun ke dahi temannya dan merasakan apa perbedaan dari kedua suhu tersebut. Maka mereka dapat menyimpulkan dengan bahasanya sendiri bahwa guru di sini hanya sebagai penuntun jalannya diskusi dalam proses pembelajaran. Kemudian, tindakan pada siklus 2 yaitu dilaksanakan dalam 3 pertemuan dengan alokasi waktu 40 menit. Pertemuan pertama dilakukan pembelajaran jarak jauh dengan menugaskan peserta didik membuat kesimpulan dari hasil percobaan demonstrasi sederhana perpindahan kalor pada video. Dan peserta didik mengerjakan dan memfoto dan mengirimnya di WhatsApp group. Tindakan siklus 2 pada pertemuan kedua pada pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka. Sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah mengelompokkan peserta didik dengan kemampuan yang berbeda pada tiap kelompok. Pertemuan ini dilakukan percobaan praktikum antara hubungan suhu dan kolor. Percobaan dilakukan di ruang kelas dikarenakan laboratorium IPA masih pada tahap renovasi. Berdasarkan gambar itu, diberikan pembelajaran untuk bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Dan ini adalah refleksi dari evaluasi pembelajaran pada siklus 1. Evaluasi dilakukan untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berperan aktif dalam mengeluarkan gagasan, bahkan guru di sini sebagai pemandu percobaan praktikum. Kemudian peserta didik menuliskan hasil percobaan pada LKPD yang telah diberikan. Kemudian pada pertemuan ketiga, pembelajaran dilakukan secara pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan lagi post-test untuk mengakhiri proses pembelajaran. Post-test ini dilakukan untuk mereview sejauh mana pemahaman peserta didik pada materi suhu dan kalor yang telah diberikan. Selama proses post-test berlangsung menggunakan bantuan Quizzes, siswa mengisi dengan baik. Kemudian, di tahap evaluasi, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan analisis yang bersamaan dengan tindakan, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 35 Bandung melakukan pengamatan langsung pada proses belajar mengajar dan aktivitas siswa dalam kelas. Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa melalui lembar observasi didapatkan pada tabel berikut pada siklus 1 dan siklus 2. Pada kegiatan visual, peserta didik memperlihatkan penjelasan pendidik dan menjelaskan materi pada saat diskusi dengan memperoleh rata-rata presentasi peserta didik, yaitu 67%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik yang memperhatikan guru atau teman pada saat diskusi berlangsung sudah cukup banyak. Akan tetapi, tidak semua peserta didik memperhatikan penjelasan guru atau teman dengan sungguh-sungguh.
Pada kegiatan lisan, peserta didik yang bertanya dan mengemukakan pendapat saat diskusi kelompok atau menanggapi penjelasan guru rata-rata mencapai 57,5%. Persentase ini masih kurang karena pada saat peserta didik masih terlihat kaku dan belum menguasai materi yang telah dijelaskan guru. Berdasarkan penilaian observer, peserta didik masih takut pada saat mengemukakan pendapat, jadi masih banyak peserta didik yang hanya diam saja. Pada kegiatan emosional, peserta didik antusias dalam pembelajaran mencapai rata-rata 72%. Menurut observer, peserta didik terlihat antusias dan bersemangat mengerjakan tugas-tugas yang ada pada LKPD karena menurut peserta didik, pembelajaran yang diterapkan sangat menarik. Peserta didik dilatih secara mandiri pada siklus 1 dan secara berkelompok pada siklus 2. Pada kegiatan menulis atau mencatat dalam proses pembelajaran mencapai rata-rata 64%. Hal ini dilihat dari hasil peserta didik dapat membuat rangkuman materi dan mencatat penjelasan guru pada saat sebelum berdiskusi dan sesudah berdiskusi. Dalam membuat catatan maupun rangkuman, peserta didik dinyatakan cukup baik karena tidak hanya menulis apa yang ada dalam video, tetapi membuat kata-kata dalam bahasanya sendiri. Dan pada kegiatan mendengarkan pendapat teman dalam proses pembelajaran mencapai rata-rata 55%. Hal ini berdasarkan penilaian observer, yaitu masih banyak peserta didik yang masih sering berbicara atau bercanda dengan teman sebangkunya ketika temannya mengemukakan pendapat. Berdasarkan hasil dari observasi guru dan observasi aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar yang terjadi pada siklus 1 dan siklus 2, didapatkanlah data dari hasil analisis, yaitu data normal dan data yang homogen, dan terjadinya peningkatan pada hasil post-test dan pre-test yang terjadi karena siswa mengikuti pembelajaran dengan baik dan memahami materi yang telah mereka terima. Tetapi di sini masih dalam kategori yang rendah. Dalam berikutnya, tindakan yang telah dilakukan dalam seluruh proses pembelajaran, melihat ada yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau dipertahankan. Hal-hal yang harus diperbaiki dalam penelitian ini, siswa dalam kemampuan rendah akan kesulitan berpikir atau mengemukakan pendapatnya tentang hubungan antara konsep, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi atau kebingungan. Pada pembelajaran ini, guru belum bisa mengontrol dengan baik untuk mengajar dalam jumlah 36 orang karena akan membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka memecahkan masalah. Alokasi waktu yang terjadi atau yang terbagi dalam pembelajaran jarak jauh dan tatap muka yang kurang baik mengakibatkan tidak maksimalnya pengalaman siswa dalam belajar. Dengan pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan beserta kemudian berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan model discovery learning berbantuan media quizzes dapat meningkatkan aktivitas siswa. Pada siklus 1, aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 7D SMP Negeri 35 Bandung dengan peningkatan rata-rata aktivitas 59% dan peningkatan rata-rata aktivitas siswa siklus 2 adalah 65% dengan kategori cukup baik. Penelitian ini diberhentikan karena terpotong waktu asesmen sumatif akhir semester atau ASES pada tahun ajaran 2023. Dari penelitian ini, efektivitas penerapan model discovery learning belum mencapai tingkat maksimal dalam meningkatkan hasil belajar maupun aktivitas siswa. Oleh karena itu, sebaiknya perlu mengelola waktu yang baik agar dapat membantu peserta didik menyelesaikan tiap tahap pembelajarannya. Pembelajaran perlu dilakukan persiapan yang matang agar terjadinya pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.